Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang telah pergi kini ingin kembali. Yang telah pergi kini ingin kembali. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu. Ada energi seperti apa dari seseorang yang telah pergi namun kini ingin kembali. Emotional freedom. Oke, kalau Sora lihat di sini nih, orang ini sekarang merasakan ada perasaan koneksi emosi yang sangat kuat sama kamu. Dan koneksi emosi yang kuat itu juga adalah koneksi emosi yang penuh dengan rasa ketenangan, kedamaian gitu ya. Emosi yang bisa benar-benar ngerasain nyaman. Ya, jadi salah satu motivasi terbesar dia kenapa dia pingin kembali ke kamu adalah seseorang yang pernah merasakan dan mungkin sekarang merindukan kembali koneksi perasaan atau koneksi jiwa ya, yang tenang sama kamu, yang sangat nyaman, sangat tenang ya. Dan di sini ada energi di mana dia sama kamu itu ngerasa sangat bisa nyaman, kamu sangat bisa dipercaya, kamu sangat bisa diandalkan gitu ya. Mungkin sekali kamu punya energi kesetiaan ya. Orang ini mungkin saja adalah orang yang pernah membangun dinding penghalang dengan kamu, atau pernah jauh dari kamu ya. Tapi saat ini juga dia yang ingin bergerak ke arah kamu ya. Jadi kayak pelan-pelan segala jarak itu terkikis pelan-pelan. Ada energi proposal. Kedatangan orang ini yang pernah pergi dan untuk kembali adalah untuk energi proposal. Nampaknya ada energi dia itu kepingin untuk masuk ke komitmen yang lebih jauh sama kamu ya. Masuk ke komitmen yang lebih serius ya. Mungkin di sini ada ke arah pernikahan, pertunangan ya. Intinya adalah untuk jangka panjang. Dia kembali untuk mengajukan perasaan dia. Untuk percintaan ini gimana jalannya untuk jangka panjang ke depan itu untuk sesuatu yang serius. Ada energi the player. Kamu berdealing dengan seseorang dengan latar belakang seorang player. Mungkin dia punya banyak sekali pria atau wanita di sekeliling dia ya. Orangnya juga charming, lalu orangnya ini juga suka tebar pesona ya. Jadi itu juga yang mungkin menjadi salah satu energi kenapa dia pergi dari kamu, karena mungkin kamu bukan satu-satunya sebelumnya ya. Tapi kenyataan emosi yang spesial yang sudah aku sebutkan di awal tadi itu menjadi pemicu yang berbeda terhadap efek yang dia lakukan sekarang ke kamu. Idiots to lovers ya. Sebelumnya juga ada energi yang kamu ngerasa sudah cukup bodoh selama ini mencintai atau menyayangi seseorang yang mungkin kamu anggap salah ya. Kenapa? Karena cinta itu seperti cuma satu pihak saja yang setia, satu pihak saja yang fokus, satu pihak saja yang apa namanya mengusahakan. Dan di sini sudah ada energi di mana kamu telah berusaha menunggu, berharap gitu ya. Orang ini bisa ada pergerakan, orang ini bisa ada perubahan. Jadi kamu sebenarnya pernah merasa sangat-sangat bodoh ya terhadap situasi hubungan ini. Nah, not over their ex ya. Setelah dia pergi meninggalkan kamu ya, seolah-olah hubungan kalian sudah berakhir. Mungkin kamu berakhirnya dengan diucapkan atau tidak diucapkan. Berakhir nanti tidak diucapkan seperti apa sih Kak Sora? Di ghosting ya, pergi begitu saja. Tapi ternyata dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Not over their ex. Kita sekarang coba lihat. Sebelum lebih jauh, kita lihat dulu siapa dia ya, ciri-cirinya ya. Sebelum aku lihat perasaan kamu seperti apa. Siapa dia, ciri-ciri orang ini? Clovers. Orang ini adalah orang yang pandai melihat kesempatan, tapi juga adalah seseorang yang oportunis. Situasi finansial dia mungkin sedang ya 50-50 lah. Dibilang baik tapi nggak baik banget, dibilang buruk juga buruk
ya. Tapi di sini bersebelahan dengan mountain ini bisa jadi satu masalah. Situasi keuangan yang berpotensi bisa jadi masalah besar. Jadi dia juga sedang dalam situasi yang nggak baik-baik aja, ya. Dan sangat mungkin kamu juga berdiri dengan orang yang keras, orang yang banyak sekali masalahnya. Nah, orang ini memang juga sangat mudah bermasalah dengan energi divine feminim, entah itu perempuan atau energinya divine feminim, ya. Orang ini banyak punya masalah dengan kelemahan dia, mungkin perempuan atau energi divine feminim. Jadi si orang ini sangat mungkin, ya, kalaupun dia cewek, dia itu mungkin tertarik dengan cowok-cowok yang lembut gitu, ya. Dan energi rodents, sehingga sosok-sosok divine feminim di dalam hidup dia pun jadinya ikutan pusing karena berdiri dengan dia yang selalu bermasalah mungkin dengan pengendalian diri, hawa nafsu, keinginan diri, ya. Makanya kan ada kata-kata kan, kelemahan seorang pria itu adalah tahta, wanita dan kuasa, katanya gitu, ya. Atau uang lah, tahta, harta, wanita, katanya gitu kan. Katanya. Oke, berarti kalau cewek enggak, ya sama aja. Cewek juga sama, ya. Itu yang jadi kelemahannya. Dan ada energi fish, ya. Jelas ini adalah seseorang yang stres tentang masalah finansial, ya. Dia juga mungkin saja punya sisi diri jiwa yang bebas. Oke. Sekarang kita coba lihat bagaimana perasaan kamu ke dia, ya. Kamu udah tahu tadi masalahnya, ya. Apa yang jadi latar belakang? Codependent, ya. Kamu sadar kalau kamu punya energi yang mungkin cukup ketergantungan sama dia, ya, sehingga tidak bisa lepas gitu, ya, codependent, ya. Sehingga itu berpotensi jadi toksik. Makanya kamu seperti kehilangan jati diri kamu, seperti dibutakan, buta arah, buta mata gitu, ya. Sehingga kamu berusaha melepaskan diri kamu dari ketergantungan sama dia. Dan di sini ada energi misunderstanding. Kamu juga merasa, ya, energi ini adalah banyak sekali kesalahpahaman di antara kamu sama dia, ya. Tapi di sini ada energi divine counterpart. Mungkin saat komunikasi kalian tuh mungkin beda pemikiran, beda ide, beda mindset gitu, ya. Tapi sepertinya semesta kepingin hal yang lain. Kenapa? Karena di sini sangat mungkin potensi hubungan ini itu terkoneksi atau terhubung dengan energi dari semesta, ya. Semesta seperti turut andil memberikan mungkin pertanda, memberikan banyak petunjuk, ya. Dimana ada energi penggerak dari semesta, kasih petunjuk, kasih petunjuk, yang seperti jadinya mau lepas juga tidak bisa. Lalu, kenapa sih dia ingin kembali ke kamu? I love you. Teman-teman, ternyata dia masih sangat sayang sama kamu, dia mungkin masih sangat cinta sama kamu. Di sini dia masih ada energi koneksi yang sangat kuat sekali, ya. Jadi ketika dia jauh dari kamu, dia menyadari bahwa ternyata dia masih sayang, dia masih cinta. Jauh di dalam hatinya dia masih terikat sama kamu, ya. Ada energi releasing, ya. Justru ketika kamu sudah dengan ikhlas melepaskan dia, dalam tanda kutip kayak kalian udahlah, kalau memang orang ini nggak untuk aku, kalian sudah bisa nerimo, nggak maksain gitu, ya. Justru di sanalah ada efek di dalam hatinya dia, di dalam cakra hatinya itu ada getaran, ya. Karena ada energi penggerak, ya. Dimana dia mulai merasa kehilangan, mulai ada energi penyesalan, energi kesedihan kamu nggak ada. Justru ketika gini loh, kalau kamu melepaskan seseorang yang ketika ditinggal pergi orangnya baik-baik aja, orangnya malah senang dan sebagainya, memohon-mohon untuk tetap tinggal, justru akan memfeeding egonya dia kan, kasih makan egonya dia gitu. Tapi kalau kamu justru melepaskan orang ini dengan nggak maksain, nggak ini itu, rasanya lebih sakit loh, rasanya tuh lebih ada dampak ke dia gitu loh, ya. Karena egonya di sini jadinya tersadarkan gitu loh. Oh, kamu sudah benar-benar ikhlas. Ikhlasnya beneran ikhlas, ya. Beneran ikhlas, bukan yang dibuat-buat. Jadi bukan ikhlas yang dari mulut tapi hatinya enggak. Itu sesuatu yang berbeda. Energi itu tidak bisa bohong. Energi itu dideteksi, ya. Meskipun mulut ngomong yang lain, kalau hatinya itu masih ada sesuatu yang lain, itu pasti jadinya beda. Dan energi ketika kamu justru mengikhlaskan dia, menggetarkan mungkin cakra hatinya, justru membuat dia tuh jadi ada energi Prince Charming, dimana membuat dia itu jadi terpikirkan untuk memperjuangkan perasaan cinta ke kamu, ya.
Karena di sini ada energi pendorong kayak kamu yakin mau kehilangan orang ini. Itulah kira-kira energi yang bekerja sama dia gitu loh. Hades and Persephone, kalian itu mungkin sekali punya energi perbedaan usia ya. Jadi mungkin sekali itu yang suka nggak suka perbedaan usia, baik secara umur ataupun secara fisik, umur fisik ataupun umur pikiran, itu bisa jadi gap ya, dimana mungkin energinya jadi tidak seimbang gitu loh ya. Love message, orang ini terpanggil dan terdorong ingin berkomunikasi sama kamu ya. Dia sangat mungkin pengen ngechatting kamu, pengen telepon kamu gitu ya, karena mungkin dia pengen mengatakan hal yang selama ini dia rasakan ke kamu. Karena ada energi flying solo. Jadi ketika dia pergi sendirian dan kamu ngiklasin dia, kamu juga pergi sendiri, di sanalah ada energi dia kehilangan kamu ya. Karena memang statusnya sendiri, tapi secara energi dia masih terikat sama kamu. Di sini ada energi wedding, masih ada energi terkoneksi secara hati, secara rasa, ada keterikatan. Karena memang mungkin kalian sudah dalam ikatan pernikahan, atau memang sudah ada mungkin perencanaan untuk ikatan ke arah pernikahan ya. Dan ketika kamu mengikhlaskan dia, di sanalah ada energi heartbroken. Dia baru mulai merasakan kehilangan yang mendalam, mulai ada energi kesedihan ya. Ternyata secara emosi dia berdampak walaupun dia ada yang lain. Karena ada red string of fate ya. Kamu suka nggak suka, mau nggak tak mau, terima nggak terima, tapi di sini jelas ada energi takdir benang merah semesta. Kalau ditanya gimana ceritanya begitu, coba meditasi, tanya diri sendiri, kenapa aku masih bisa terikat sama orang itu? Banyak faktornya ya, karena memang kalian mungkin ada urusan yang belum kelar sebelumnya, ada alasan semesta mempertemukan kamu sama dia. Aku sudah pernah bahas itu sebelumnya ya teman-teman. Tapi ini memang energi yang dimana semesta itu andil, semesta itu semesta itu menggerakkan ya, salah satu energinya dia untuk dia terpanggil dan terkoneksi sama kamu gitu loh. Apalagi yang membuat dia ingin kembali? Tuh, purpose. Seperti jalan hatinya dia, tujuannya dia, itu seperti diarahkan hatinya dia untuk ke kamu. Ya. Seperti, karena mungkin banget kamu itu banyak ya mengarahkan dia supaya jelas ke depannya seperti apa, mengayomi ya, supaya tujuan visi misi dan jelas gitu ya. Karena di sini juga ada energi empati ya. Kamu juga banyak memberikan dia dorongan, energi untuk merasakan perasaan gitu ya. Dia mulai merasakan apa yang kamu rasakan ya. Dan dia merindukan energi peacefulness ya. Selain ada energi empati, dia mulai merasakan mungkin kehilangan kamu itu seperti apa. Karena di sini kan ada energi terkoneksi tadi, kamu yang kamu rasakan dia rasakan. Dan di sini dia sangat-sangat kehilangan energi ketenangan dan kedamaian. Kayak dia tuh jadi resah gitu loh, nggak tenang gitu loh. Ya, karena rasa bersalah, karena masih sayang, kangen, campur aduk tuh. Dan ada energi acceptance. Karena memang salah satu yang menjadi energi penerimaan terbesar, yang paling bisa menerima dia terbesar, salah satunya ada di kamu, ya. Dan di sini energi komitmen. Karena ya, apalagi yang sudah berjanji untuk berkomitmen secara pernikahan atau sudah serius arah komitmennya, itu menjadi energi pengikat. Dan ada energi patience. Kamu selama ini menjadi seseorang yang paling bersabar. Ya, bersabar untuk terima dia, bersabar menghadapi dia. Ada energi past, masa lalu. Jadi di sini sangat mungkin banget ada energi past life connection memang yang akhirnya mengikat kamu kembali sama dia. Ya. Dan di sini ada energi gratitude, bersyukur, belajar ya. Kalau Sora lihat di sini, dia merasakan koneksi sama kamu itu membawa banyak sekali energi pembelajaran, energi membawa jadi dewasa, ya. Dan energi respect. Selama ini dia gimana sih sama kamu? Apakah dia menghargai orang yang cinta sama dia? Apakah dia menghargai orang yang tulus sama dia? Ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang sepertinya children ya, ingin memulai semuanya dari awal lagi sama kamu.
Di sini ada beberapa dari kalian yang memang kalau sudah menikah, mungkin kalian sudah punya anak, ataupun kalau kamu berdiri dengan seseorang yang single parent yang dia juga sudah punya anak, itu jangan salah satu jadi faktornya. Ya. Dan energi pendorong lain membuat dia kepingin rekonsiliasi sama kamu. Ya. Ada energi hasad yang sangat kuat. Ya. Karena dia tahu sebenarnya kalau dia pingin happily ever after, dia pingin bahagia sama jangka panjang gitu ya. Oh, untuk memulai keluarga, ada energi kebahagiaan, harmonisasi. Dia sudah tahu dia harusnya sama siapa gitu loh. Saat ini dia ada energi blush, ada energi malu, ya. Mungkin malu untuk datang ke kamu, malu untuk komunikasi sama kamu, ya. Karena mau ngomong apa, apakah kamu masih mau terima dia? Kalau orang udah jelas-jelas salah kan normalnya malu ya. Dan di sini ada energi insecure, ya. Di sini ada insecure juga, takut ya. Apakah kamu masih mau terima dia? Apakah kamu sekarang benci dia? Tapi semakin dia tunda eye contact, ya, energinya semakin intens ya ke kamu. Dan saat ini, sangat mungkin dia sedang lagi rajin-rajinnya stalking kamu, mantauin kamu seperti apa. Dan energi itu sangat intens ya. Tidak bisa dia pergi begitu saja dari energi itu. Sekarang dia lagi mantauin sosial media kamu, ya, karena perasaan dia tuh kepo, mau tahu soal kamu. Masihkah ada impian dan masa depan untuk kita? Karena ternyata orang ini masih berharap adanya energi masa depan. Ya, sama-sama. Kini aku baru memahami kehilanganmu ternyata sesakit ini. Dan kehilangan kamu, meninggalkan kamu, ya, dan kamu tidak mencari dia karena sudah ikhlasin, itu ternyata sangat sakit. Aku berharap semesta masih memberi aku kesempatan kembali ke kamu. Jadi sekarang dia berserah nih sama semesta. Dia berharap semesta masih ada di pihak dia untuk memberikan kesempatan kamu kembali sama dia. Meski kita tidak berkomunikasi, aku tetap mengamati dan memperhatikanmu dari sini ya. Tadi selalu udah bilang, dia rajin stalking kamu. Kamu sadar ataupun enggak. Koneksi denganmu terasa sangat berbeda, spesial, dan bagiku ini adalah arti cinta sejati. Kenapa? Karena saat jauh kok masih bisa ada koneksinya, masih ada nyambungnya. Aku sungguh bimbang dan bingung, aku belum memahami apa yang sesungguhnya diriku mau. Ya, maunya gimana nih? Mau maju tapi takut ngadepin kamu, jadi masih ada energi kebimbangan dan ketakutan di sana. Apa yang mungkin terjadi sama hubungan kalian ke depannya? Spontanity, nanti secara tidak terduga, secara spontan, secara tidak direncanakan, sangat mungkin banget akan ada situasi baru di antara kalian. Ya, individuality, karena kamu sosok yang sangat unik. Ya, jadi akan ada energi yang tidak terduga di antara kalian. Ya, ada energi creativity. Ya, hubungan ini itu banyak membawa dia tuh pembelajaran, ide-ide. Ya, kamu juga memberikan dia banyak proses belajar dan berkembang. Unrequited love. Kalau aku lihat di sini, dia pingin kembali, tapi banyak dari kalian yang sepertinya sudah tidak merasakan hal yang sama ya. Kayak mungkin karena kamu sudah ikhlasin dia ya. Kamu merasakan koneksi sama dia itu koneksi yang gak gitu baik gitu ya. Berdiri dengan situasi yang manipulatif dan sebagainya. Kamu akhirnya banyak dari kalian yang tidak ingin melanjutkan dengan orang ini kalau Sora lihat. Jadi cuma satu sisi aja, dia kepengen, mungkin kamu nggak kepengen. Ya, ada energi stability. Kenapa? Karena kamu kepingin stabil, ya. Karena kamu sudah cukup merasa energinya ini toksik gitu ya. Kamu tuh kepingin untuk stabil. Akhirnya banyak dari kalian yang lebih memilih untuk mencari kestabilan secara emosional dan finansial. Jadi mungkin mau fokus kerja, fokus sama diri sendiri. Dan mau mencari seseorang yang tepat gitu ya. Tuh, energinya self love. Jadi sebenarnya bukannya kalian nggak bisa lanjut sama orang ini, tapi banyak dari kalian yang memilih untuk nggak lanjut. Tapi ini proses evolution sih. Jadi mau kamu balikan atau enggak sama dia gitu ya. Tapi ini proses evolusi, proses perkembangan. Ya, evolusi itu kan jadi sesuatu yang lebih baik ya, berkembang ya. Ini proses evolusi bagi kamu dan bagi dia. Jadi entah kalian jadi atau enggak, tapi di sini memang harus terjadi ini untuk proses pembelajaran. Yang pastinya kartu Sora mau bilang forgiveness. Kamu mau atau enggak sama dia, mau lanjut atau enggak sama dia, tetap kartu Sora mengharapkan untuk adanya energi pemaafan, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena itu adalah proses jiwa kamu untuk bertumbuh dan belajar. Harus ada energi memaafkan. Ya.
Karena kalau kamu tidak bisa memaafkan, energi kooperatif itu artinya energi yang mendukung. Artinya apa yang kamu manifestasikan itu tidak bisa terwujud kalau masih terhalang dengan energi kemarahan, kekecewaan. Ya, aku sangat bisa memahami. Tidak mudah memaafkan, tidak segampang diomongin. Tapi balik lagi, semua harus diproses, semua harus disampaikan sesuai dengan kartunya. Itu dari Sora, ya. Jadi kalau ditanya, orang ini bisa saja secara tidak terduga datang ke kamu dan sebagainya, tapi lebih ke arah kamu sih. Kamu yang lebih kepada kayaknya mungkin pengen fokus diri sendiri. Tapi intinya keputusan kamu apapun itu tetap harus bisa memaafkan ya. Dan teman-teman yang mungkin kepingin untuk mengembangkan perjalanan spiritualnya lebih jauh, saat aku promosi gelang ini berarti posisinya masih ada, tapi saat ini stoknya sudah kurang dari 1 lusin. Ya, silakan dibeli gelang ametis kupu-kupu ini. Harganya 265.000 kalau di Instagram Sora. Dia meredakan energi sakit secara fisik ataupun secara mental. Ini juga bisa membantu ya. Aku udah booster dengan energi healing sehingga menarik energi cinta kasih ke dalam kehidupan kamu, memberi dan menerima energi cinta kasih ya. Selain itu gelang ini juga bisa membantu manifestasi positif teman-teman. Ametis itu sangat banyak fungsinya, salah satu batu terbaik untuk spiritual. Ini import, jadi kalau aku sudah habis, aku tidak melayani, aku harus terus-terusan ngomong karena aku nggak tahu yang nonton video hari ini apakah nonton kemarin ya. Bahwa gelang ini itu diprogram ya. Aku import dan aku tidak bisa melayani PO satuan karena aku harus ambil supplier besar dengan jumlah yang banyak, makanya bisa dapat harga sekian. Coba kamu lihat, dengan harga segitu kamu bisa dapat gelang yang sudah terprogram ya teman-teman ya. Mungkin ada gelang-gelang di luar sana harganya segitu yang nggak ada programnya. Oke, ini adalah bagian dari aku berusaha membantu teman-teman ya. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang belum bisa ketemu sama aku, mungkin belum bisa healing. Tapi kalau teman-teman mau di healing langsung sama aku, bisa hubungi, konsultasi dulu keluhannya apa ya. Kupu-kupu lambang transformasi jiwa. Ya teman-teman cowok bisa belikan hadiah atau bisa dipakai sendiri, tapi mungkin kalau nggak mau dipakai dikantongin aja ya, boleh juga. Oke. Di Tokopedia 285.000 hanya ada di 2 tempat itu saja ya. Dibeli selagi masih ada. Oke, bukan pelet, susuk ataupun pesugihan ya. Jimatan. Sekarang kita beli ya. Sekarang kita lihat dulu zodiak yang terungkap. Terima kasih aku sudah boleh promo. Barang sudah mau habis, segera, aku senang ya. Berarti artinya banyak barang ini bisa berguna buat teman-teman. Oke. Taurus, Aries. Aku bikin limited sih, jadi biasa aku ambil sekali banyak, udah habis itu besok ganti lagi modelnya. Taurus, Aries, Aquarius, Capricorn, Libra, Gemini. Aku ambil satu lagi ya, dan ada Virgo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba data alfabet C ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk personal reading ya, langsung sama Sora ketemu, atau Sora bikinkan video seperti di YouTube ini bisa, atau kamu mau online juga bisa, manapun yang sesuai dengan keinginan kamu dan budget kamu dan kenyamanan kamu ya. Atau teman-teman pengen belajar sendiri juga boleh, mungkin teman-teman mau nambah skill baru. Jadi aku tuh ngajar, baca juga, atau teman-teman aku sarankan untuk boleh ambil paket Bazi, itu untuk mengetahui diri sendiri seperti apa ya. Bagus banget, aku tuh sangat suka Bazi dengan keakuratannya yang tinggi ya teman-teman ya. Atau yang kepingin di healing juga boleh. Oke, jadi kalau kamu belajar sendiri, kamu itu bisa menjadi sarana kamu untuk mengembangkan kemampuan kamu. Kamu juga bisa terapi diri kamu sendiri. Aku pun baca tarot ini terapi loh teman-teman ya. Jadi ketika aku ngerasa mungkin sedih atau apa, aku tahu teman-teman banyak yang nontonin aku, nungguin aku tuh jadinya lebih semangat. Oke. EHI ada yang masih menjadi rahasia. W HOZ EVCFENOKG. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Dan main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.